Abraham Samad, aduh, saya lelah juga, saya minum lagi deh. Habis tinju berat juga. Abraham Samad, kalau melihat KPK sekarang seperti apa sih? Seorang Abraham Samad melihat KPK yang sekarang. Saya masih melihat KPK yang sebenarnya ya, on the track dan masih bisa diharapkan. Tolak ukurnya begini, kalau KPK itu sudah tidak diserang dari luar, tidak dilemahkan, ya, tidak dibombardir dari luar, itu berarti justru KPK-nya tidak bekerja. Tapi kalau KPK masih dibombardir dari luar, diserang terus kemudian diupayakan dilemahkan, itu berarti KPK-nya bekerja maksimal. Oke, itu tanda tolak ukurnya. Ya, indikatornya. Kita masuk ke dalam kasus lagi nih, kasus yang masih hangat sampai sekarang belum ketemu siapa pelakunya. Itu kasus terhadap penyidik dari KPK, Novel Baswedan. Anda sendiri mendorong untuk segera adanya TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Kenapa Anda akhirnya harus bersuara, kemudian sampai mendatangi KPK memberikan support, ini harus segera tuntas dengan dibentuk TGPF? Karena saya lihat begini, Mas Rizky, bahwa dalam tempo yang begitu lama, 200 hari lebih, itu belum ada tanda-tanda pelaku itu ditemukan, pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan. Oleh karena itu, saya melihat kalau kasus ini tidak terungkap dan pelakunya tidak ditemukan, maka saya yakin kasus seperti Novel akan terulang lagi di kemudian hari. Karena kita ada contoh, sebelum saya masuk jadi pimpinan KPK, Pak Busro pernah mengatakan ke saya, waktu Pak Busro kan sempat setahun ya, bahwa di masa dia ada seorang pegawai KPK juga yang diteror secara fisik, itu ditabrak. Ya, dia lagi naik motor ditabrak sehingga masuk rumah sakit juga, patah kakinya. Itu juga tidak pernah ditemukan pelakunya, ya, tidak pernah terungkap. Akhirnya apa? Terulanglah kepada Novel ini. Jadi kalau Novel nanti juga tidak terungkap, saya yakin juga pegawai-pegawai KPK sendiri akan terus mengalami hal yang sama. Akan mengalami hal yang sama. Ini soal kasusnya Ketua DPR, Setia Novanto. Nah, ini kemudian sudah diperadilankan, sudah dikabulkan pra-peradilannya terhadap penetapan tersangkanya, kemudian dikeluarkan lagi oleh KPK sprindik baru. Memang bisa seperti itu? Bisa. Ini pernah dilakukan KPK pada kasus Wali Kota Makassar, Ilham Arif Surajudin. Pada saat itu tersangka Wali Kota Makassar juga melakukan pra-peradilan dan dia menang pada saat itu. Maka gugurlah status tersangka pada saat itu. Tapi kemudian pada saat itu juga diterbitkan lagi sprindik baru. Oleh karena itu kasusnya lanjut dan yang bersangkutan divonis terbukti. Jadi memang bisa. Bukan mengada-ngada, jadi bukan mengada-ada karena ini sprindik baru ya, bukan mengada-ada. Bukan mengada-ada. Baik, Bang Samad. Di e-talkshow ini, selain tadi sudah mengajarkan saya teknik bertinju, sekarang di e-talkshow itu selalu ada tantangan untuk bintang tamu saya. Tantangannya apa saya juga nggak tahu, karena saya juga akan ditantang sepertinya. Ya kita lihat sama-sama tantangannya apa di e-talkshow. Ikut saya, Bang Samad. Bang Samad, mari kita lihat tantangannya apa malam hari ini untuk malam. Kita mau tes kejujuran atau keberanian, truth or dare. Tadi Bang Samad ini nggak ada takutnya. Sekarang shoot dulu. Oke. Jepang, Pak. Jepang, Pak. Menang apa kalah nih? Kalah dong. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama cinta pertama Anda dan di mana pertemuannya. Udah, saya dare aja deh. Dare. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Silakan, Pak. Bapak gawat nih, salah pilih. Saya pilih E. Tadang! Apa nih? Kita minum, coba, Pak. Nggak boleh sedikit, langsung banyak. Nggak boleh minum, Pak. Pak. Jangan hanya karena makan ini, e-talkshow nggak ada lagi loh. Ini pedes banget ini. Coba, Pak, dimakan. Suka mie instan ya? Nggak suka mie instan? Nggak suka mie instan? Ya, nggak suka. Izinkan saya suapin, boleh? Lagi. Bapak jangan malu-maluin, kan. Bapak tuan rumah loh.
mana Pak? Ini nggak hilang-hilang nih pedesnya. Giliran Pak Samad. Pak Samad. Pertanyaan pertama. Sebutkan jumlah mantan pacar. Tunggu dulu. Sejak dari bangku SMP, Pak. Jadi Truth yang or dare? serius, nggak serius dihitung semua, Pak. Truth atau dare, Pak? Dare. Dare. Oh, dare. Nah, saya tahu kenapa Bang Samad tidak mau menjawab apa? Jumlah apa? Mantan pacar. Jumlah mantan pacar. Karena nggak kehitung. Jadi lebih memilih dare. Oke. Kotak mana yang Bapak pilih? A, B, C, atau D? B. Ini bukan Mari yang kita salah. lihat. Ambil Bang Samad. 1, 2. Diambil Bang, dilihatkan. Apa itu? Meminum 1 sloki jeruk nipis. Pak, ini jamu ramuan sehat. Mau kurus minum ini Pak, tanpa gula Pak. Saya udah kurus. Minum. Ya. Terus Pak. Luar biasa. Bagaimana rasanya Pak? Seasam masa Mantap. lalu. Yang kedua, apa hal yang Anda rahasiakan yang hingga sekarang tidak ada seorang pun yang tahu? Ayo. Pasti jawabannya dare. Bukan. Namanya juga rahasia ya. Sampai sekarang saya tetap rahasia lah. Oh, Jadi saya pilihnya dare. dare. Rahasia kok. Saya pilih A. Silakan buka. Mantap. Bapak harus memakai 3 biji ini sampai acara selesai, Pak. Di daerah muka Bapak ya. Misalnya di alis, di hidung. Anting aja, Pak, anting, Pak. Sakit juga nih lama-lama. Sakit ya? Sakit juga lama-lama. Nah, yang selanjutnya buat Bapak Abraham Samad. Sebutkan hal terbodoh yang pernah dilakukan dalam hidup Bapak. Truth atau dare? Truth aja Pak, kebanyakan dare. Truth kan? Truth. Yes. Apa Pak? Dulu, waktu saya kecil, saya suka mengamati ayam yang mengerami telurnya. Terus ketika itu menetas, jadi anak kan. Hal yang paling bodoh saya lakukan, saya Apa, coba Pak? melakukan eksperimen. Ya. Saya ambillah 3 telur ayam pada saat itu. Terus saya ambil ada besi begini, lebar ya. Saya taruh di atasnya 3 telur ayam itu. Terus di bawahnya saya nyalakan api pakai kayu dan saya beginiin kan gitu. Saya tunggu sampai lama. Jadinya Ketika waktu sudah lama ternyata telur ini pecah dan tidak menjadikan anak. Wah, ini cerita baru tahu saya nih. Pak Bos, Ya, kebohongan apa yang pernah dilakukan di hadapan pasangan? Ayo. Truth or dare? kebohongan apa yang pernah? Truth. Truth. Bapak sering bohong? Jadi waktu itu. Serius? Jadi waktu itu kebohongannya adalah bilangnya nganter ibu. Oke. Taunya nganter yang lain. Pak. Bilangnya nganter ibu, ternyata nganter bapak. Mbak Abraham Samad, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. talk show. Terima kasih Pak. Luar biasa. Maaf ya Pak dikerjain. Apa-apa. Kita masih punya Pak, kita sebelum kita nanti berpisah kita foto bersama dulu Pak, kita selfie. Ya, ini Pak, pakai Ini ini. Pak.
Kita bertiga Pak. Sini Pak, sebelah sini. Maju kalau tidak siap. Jangan maju kalau ragu. Jangan maju kalau bosan. Jangan maju kalau takut. Negeri memanggil bukan untuk jabatan,